Gue sengaja gue naikin lah speed motor gue. Nah mungkin gue jalan slow setelah kejadian itu. Gue coba lewat jembatan, gue lihat dulu dong, buat kanan kiri. Gue lihat sebelah sini jurang, atasnya bukit, sebelah sini jurang, ada laut. Terus akhirnya dalam hati gue, itu mobil tadi kok bisa jatuh ke sini ya? Berarti mobil sedan itu ke arah jurang? Ke arah jurang itu. Dan gue berpikir, kalau ke arah jurang kan bruk, kok nggak orang teriak dong bang. Sejarak itu sama dia kayak gue sama elu itu pas-pasan. Dia langsung buang setir gitu? Langsung banting setir. Itu yang buat gue kaget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng gue Ibnu Fitri Siddiq di Timur Misteri. Nah, di kesempatan kali ini gue sudah bersama narasumber yang mempunyai pengalaman misteri pastinya. Siapa narasumbernya? Mending kita sapa dan berkenalan sama orangnya langsung. Di samping gue sudah ada Bang Diva nih. Bang Diva, apa kabar? Ya, bang. Sebelumnya thank you nih udah mampir-mampir ke Timur Misteri. Bang. Oke, sekarang kesibukan apa nih Bang? Kesibukan gue mau kuliah bang. Mau kuliah? Iya, maba. Oke, tinggal di daerah? Depok. Iya. Nah, di cerita ini kan lu mau nyeritain pengalaman lu di Padang ya? Iya. Berarti lu asli Padang? Iya, asli Padang gue. Ini lagi pulang kampung atau lagi kunjungan aja? Gue lagi nemenin kakek gue, kebetulan lagi sakit juga kan. Oke. Nenek gue dari bagian kakek gue juga lagi pada sakit semua. Lagi sakit-sakit. Mungkin mereka mau kayak silaturahmi, mantap mereka sehat mereka. Oke. Jadi tujuan lu ke sana tuh atas dasar itu? Iya, silaturahmi mungkin bang. Silaturahmi ya. Oke, nah di sini kan yang lu bilang tadi sama gue nih, ada tempat yang benar-benar disakralkan atau jalanannya horor gitu ya. Kelok jariang ya. Bang. Mungkin teman-teman juga khususnya warga-warga Padang tahu nih kelok jariang ya. Dan Bang Diva ini ketemu sama satu mobil yang nerobos ke jurang ya. Yang abang pikir itu jalanan ya. Iya. Itu mobil apaan bang? Maksudnya kejadiannya seperti apa? Itu mobil sedan bang. Tapi dia dari jarak jauh itu udah ngebut bang. Tapi yang gue anehnya pas di pasan sama, bukan pas banget sih. Ini gue sebelah sini dia. Pas di kelokan gitu bang? Pas kelokan di jembatan itu, itu kan ada jembatan yang kayak gue bilang jembatan Panus tuh bang. Yang sebelah sini yang tembaga itu, yang silver itu, tiba-tiba langsung banting setir bang. Ke arah jurang? Ke arah jurang. Dan pas lu lihat itu nggak ada? Nggak ada. Kalau misalkan secara logika itu mobil masuk jurang, brek apa nggak? Orang nggak mungkin di dalam masa harus diem gini. Pasti mungkin teriak apa kayak minimal buka kaca lah. Dan ternyata itu misterius ya bang ya? Dan itu jatuh nggak ada. Dan yang lebih parahnya lagi katanya mitosnya di situ, jika kita melihat atau menemukan itu kita bakalan kejadian di situ. Iya. Oke, tapi kita tahan dulu bang Diva. Nah, sebelum kita lanjut ke ceritanya, lagi-lagi gue mengingatkan apapun yang diceritakan sama narasumber lagi-lagi bukan bermaksud untuk menakut-nakuti atau memberikan hal negatif buat kalian semua, melainkan cerita narasumber ini kita jadikan pelajaran serta pengalaman untuk kita bersama. Karena memang hal gaib itu ada dengan penemuan berbeda-beda. Pertama itu kan gue emang mau ke Padang itu niatnya mau bantuin kakek gue ya. Kakek gue itu kan lagi kena stroke bang. Jadi anaknya itu baru kelas 2 lah, 2 SD. Sedangkan 4 SD sebenarnya sih. Cewek. Makanya gue kan cowok ya. Iya. Ya masa iya sih gue ngebantu jagain lah. Nggak ngebantuin, apalagi dia tinggal kayak dari kakek gue tinggal yang satu laki-laki tinggal. Oh, tinggal satu aja nih. Tinggal satu laki-lakinya. Oke. Makanya gue kesian lah ngeliatnya. Akhirnya gue balik ke Padang sama dia, bertiga sama anaknya. Gue nyampe lah di Padang. Oke, bertiga siapa-siapa aja tuh bang? Gua, kakek gue itu, kakek sepupu gue lah. Oke. Terus sama anaknya yang perempuan. Terus dia nyampe di Padang tuh. Gue nyampe di Painan, di daerah gue namanya Painan bang. Painan? Itu kayak yaudah adem, nyaman segala macam.
Ya udahlah, gue karena gue udah juga bukan bosen, kayak gue mau ke tempat nenek gue dari keluarga mama gue. Akhirnya gue pergi ke daerah apa, gue lupa namanya, di daerah Pasar Baru. Jadi gue ke Pasar Baru di tempat dari mak gue sama kira gue di nenek gue. Habis itu ada nih dari nenek dari kakek gue, ibaratnya kayak adik kakek gue lah, Oke. nenek lah. Kira gue pergi ke Padang, dia kan kuliah di Unan, lagi pindah kosan kebetulan dari kosan lamanya ke kosan barunya. Terus kayak tante gue tuh nanya, hal apa sih yang bikin lu shock pas baru nyampe Padang? Kan biasa orang kota datang ke kampung kan biasa sakit apa segala macam. Gue bilang nggak ada tuh, gue sakit. Gue mungkin ada orang kampung mungkin ya, jadi kayak udah aja ya. Biasa aja, kayak gue nyampe situ kayak rumah, bukan kayak lu kayak balik kampung bang, lu sakit enggak, tapi kayak rumah aja Nikmat gitu. aja nih Nikmat udah slow enjoy. Berangkat masih naik apa tuh? Naik pesawat bang. Oh, awalnya berangkat naik pesawat. Berangkat naik pesawat. Oke. Nah lewat tempat kejadian itu yang gue ngeliat sosok itu bang. Oke. Tapi ketika gue kan itu ditanya sama tante gue pagi ya, shock apa? Gue bilang nggak ada shock, ini gue kayak ya udah kayak berasa ini rumah gue, ini asal gue. Terus pas gue sampai di Unan nih jam 2 apa jam 1, gue makan dulu dong. Gue sambil bantu tante gue beres-beres. Tiba-tiba pas beres-beres tuh udah kayak badai kencang, angin segala macem. Oke. Hujan, emang hujannya lebat. Hampir banjir, tuh hampir juga lampu kan di sana di Padang itu kan listrik kalau misalnya hujan gede kan suka padam ya bang listrik. Oh, kalau hujan besar? Kalau hujan besar tuh suka ada yang padam listrik beberapa tempat. Dan akhirnya gue mutusin buat udah duduk sama kakek gue nih di warkop lah, ngopi. Dan akhirnya gue nyusul tante gue ke kosan barunya. Udah tuh di situ gue rapi-rapi segala macam, karena gue nggak mungkin juga harus nginep di Padang, sedangkan gue harus pulang sama nenek, tante gue sama kakek gue itu. Akhirnya gue pulang lah ke Padang, tapi gue lewat pesisirnya bang, kayak lewat Teluk Bayur, bukan lewat laut lah, lewat pesisir lah ya. Ibaratnya kalau di sini kayak apa ya, Tanjung Priok, terus ada Tanjung Priok tuh ke pinggir-pinggirnya lah, pinggir-pinggir pantai lah. Alasannya apa lewat situ? Itu karena gue naik motor, posisinya lebih dekat. Oke. Nggak macet juga mungkin. Nggak macet juga, walaupun ya. ada truk tapi kita masih enak naik motor. Oke. Itu tipe-tipe motor lewat situ kadang-kadang. Itu gue juga nggak tahu kenapa gue bisa ngeliat penampakan seperti itu, gue juga nggak tahu ya. Karena kan di tempat nenek gue kan ada sawah di belakang. Menurut gue hal sekelibetan itu udah biasa yang gue alamin pas di Padang itu, di kampung nenek gue. Tapi gue berpikir kok ini ada mobil tapi dia transparan bang. Gue itu emang lewat situ pas balik dari Padang, itu kondisi gerimis. Gue singgah di masjid pun masih gerimis, baju gue basah lepek, celana gue lepek, semua sampai helm pun lepek bang. Kacamata gue deres sampai banget berarti. Deres, maksudnya bukan deres tapi kayak gerimis deres gitu loh. Gerimis yang banyak lah ya. Gerimisnya pokoknya lebat lah. Bukan hujan. Kalau hujan itu kan semua gue basah, tapi ini gerimis. Oke. Pas gue naik di setelah Teluk Bayur tuh kan ada tanjakan tuh. Dari Teluk Bayur itu ada mobil di situ, truk. Gue punya ada firasat nggak ada something nggak enak nih. Gue kira mobil yang bakal turun ke belakang gue, paham gak sih? Kan tanjakan nih bang. Oke. Tapi ini gue posisi ada di belakang nih truk. Gue takutnya gue kayak gue mau mati nih. Tapi dia nggak kuat nanjak gitu. Jadi gue takutnya itu, yang gue takutin itu. Pas gue gue naik ke atas, gue masih enjoy jalan, pokoknya kayak gue ngebalap truk, gue ngebalap yang mobil-mobil gede lah. Iya. Di situ kan banyak puso bang, tempat-tempat penambangan segala macam, makanya truk-truknya gede. Jam berapa tuh? Itu masuknya masih ibaratnya masih sore bang.
jam tujuan itu ibaratnya. Oke. Itu jam tujuan. Sampai yang di kelok jaring pun itu masih 8:30 bang. Kelok jaringnya tempatnya nih ya. Tempat kejadiannya yang kejadian yang gue ngeliat itu. Hmm. Tapi sebelumnya gue isi bensin dulu, gue masih biasa aja kayak orang normal. Kayak pada umumnya kayak isi bensin, minum, makan snack segala macam, kayak makan roti buat ya bukan ganjal sih. Di Padangnya gue juga udah makan bakso nih, enak nih ada bakso nih. Iya. Yang nggak pernah gue cobain di Padang. Terus akhirnya gue balik segala macem, itu masih kayak santai-santai aja gue bang. Tiba-tiba pas gue balap truk dari sisi bensin, itu yang ada mobil dari jarak jauh. Oke. Itu transparan tapi lampunya lampu neon, jaraknya jarak jauh bang, lampu tembak. Oke. Silo berarti. Silau banget. Dan posisi mata gua sama mata yang di belakang, penumpang yang di belakang ini, tante gua juga matanya juga kena air. Jadi embun plus air yang setitik-setitik itu bang. Nggak mungkin dong secara logika lampu itu bisa tembus. Nggak sejelas itu lagi. Sejelas itu. Oke. Dan itu bentuknya kayak mobil sedan lama tapi transparan yang kelihatan tembaganya. Tembaga ituan jembatan. Warna tembaga kan silver ya. Kelihatan silver ituannya. Tapi kondisi itu mobilnya mobil sedan yang gue bingung ya. Makanya gue sengaja pelan karena gue takut dari sana soalnya dia udah ngebut. Udah kencang. Speednya udah kencang. Maju gue pelan tapi gue nih nenek kok kencang banget, gue takut nih kenapa ini. Gue sengaja gue pelan, gue nggak mau ngikutin yang depan kakek gue, walaupun itu motor gue kayak lampunya masih kurang terang lah. Tapi gue berusaha sama tante gue, ya udah gue fokus bawa motor. Gue fokus, tahu-tahu pas lewat dari situ tuh ada tuh mobil tiba-tiba sekencang, gue kira mobilnya mau ke arah gue pelan. Yang begonya gue nih, gue masih berpikir itu beloknya ke jalan, ada jalan di situ. Oke. Itu kayak gue dimanipulatif. Ya, itu bentukannya kayak jalan beton. Dan gue berpikir ini jalan desa kok udah ada beton ya. Di situ gue kayak bingung gitu bang, kok bisa ada beton. Terus akhirnya gue maju, gue sengaja gue naikin lah speed motor gue. Nah mungkin gue jalan slow setelah kejadian itu. Gue coba lewat jembatan. Gue lihat dulu dong, buat kanan kiri, gue analisis. Nggak mungkin dong gue tantan, nggak mungkin dong. Gue lihat kanan kiri dulu, gue lihat sebelah sini jurang, atasnya bukit, sebelah sini jurang, ada laut, ada itu, apa kayak sungai, pokoknya jurang lah, berkesar, batang air ribatnya kayak. Terus akhirnya dalam hati gue, itu mobil tadi kok bisa jatuh ke sini ya? Berarti mobil sedan itu ke arah jurang? Ke arah jurang itu. Dan gue berpikir, kalau ke arah jurang kan bruk, kok nggak orang teriak dong bang. Secara logika, ya nggak mungkin dong orang tiba-tiba masuk ke jurang diem. Suaranya ada? Nggak ada. Suara mobil jatuh pun nggak ada. Oke. Teriak pun nggak ada. Bunyi bruk deh. Ibarat kata kayak benda jatuh. Tapi jelas banget bang lihat. Jelas. Jarak lu sama dia? Jarak itu sama dia kayak gua sama lu itu pas-pasan. Dia langsung buang setir gitu? Langsung banting setir. Itu yang buat gue kaget. Oke. Pertama gue rada sedikit kayak loading, mungkin karena shock mungkin ya. Tapi gue posisi bawa motor, gue harus stabil dong. Gak mungkin gue ngeliatin gue shock. Dan akhirnya dia banting setir. Setelah jembatan gue baru manggil tante gue. Tapi gue kayak masih orang gemeteran gitu. Tante, ya kenapa? Tante lihat itu nggak masuk tadi. Kok kamu bisa ngeliat sih? Akhirnya dalam perjalanan itu gue cerita lah, gue pernah ngeliat ini, gue pernah ngeliat itu. Padahal gue mungkin sensitif, mungkin iya ada. Tapi gue belum pernah kayak ngeliat mobil tapi dalam bentuk transparan kayak gitu. Terus akhirnya gue balik, gue ceritain semua. Nenek gue ikut, ya aku tuh nenek ngeliat Tifa ada lampu tapi kayak jarak jauh tapi kok mobilnya cepet. Terus nenek kira udah lewat sebelah kalian dong. Terus gue bantah dong, enggak nek, itu langsung nyebur ke jurang. Nah tapi yang tante gue lihat itu warnanya warna hitam mobilnya, tapi yang gue lihat transparan tapi kayak sedannya itu ada ituan belakangnya bang, yang kalau sedan lama kan ada boxnya, buka box belakang tuh. Oke. Kayak gitu.
Terus akhirnya gue cerita, ternyata dulu tante gue sama pacarnya itu, bukan sama pacar, sama temennya lah. Entah sama temen, entah sama pacarnya, pokoknya 2 orang itu. Jadi di atas itu kayak ada orang yang manggil. Di atas jembatan itu? Bukan di atas, entah di atas bukit. Dia manggil namanya. Di tikungan dia. itu? Di atas, pokoknya di situ itu kan banyak bukit-bukit masih bang. Oke. Tapi di atas bukitnya itu masih kayak hutan-hutan berantara gitulah. Terus gue baru dapat informasi kalau orang di situ baru jatuh. Ngebut dari arah mana gue nggak tahu, tapi jatuh ke situ, akhirnya itu kebelah. Apanya? Badannya. Tapi baru diketemunya hari paginya. Seharian berarti? Iya. Jadi kayak hilang tapi habis itu ketemu. Yang kecelakaan itu mobilnya apa? Bukan mobil, motor. Motor? Yang lo temuin malah mobil ya? Iya. Makanya gue bingung. Dalam hati gue ini mobil mau minta tolong apa mau ngejar gue. Akhirnya gue konfirmasi lah sama orang yang yang dituakan di kampung gue tanya, Nek, gue ngeliat ini kok itu tandanya apa ya? Kata dia kalau ngeliat kayak gitu biasanya orang bisa bikin mati atau dia mau nyari tumbal. Entah gue tumbal sama tante gue nggak tahu ya. Itu kan kalau tumbal gue Allah yang ngatur. Betul. Gak mungkin nyawa seseorang diambil sama makhluk gaib. Tapi mitos yang beredar seperti itu. Mitos yang bukan mitos lagi, kayak udah kejadian bang. Jadi setiap orang ngeliat kayak gitu pasti selamat, tapi entah ada yang kekurangan, cacat atau apapun itu. Pasti kecelakaan di situ. Kecelakaan. Dia udah ngeliat kayak gitu kecelakaan. Untungnya lu selamat ya. Untungnya gue sama tante gue selamat. Kalau enggak gue mungkin udah tinggal nyawa, gue nggak nyampe di sini sekarang bang. Iya. Betul, jadi kayak gitu. Makanya dalam hati gue, ya Tuhan, untung gue masih ada di sini. Dosa gue juga masih banyak soalnya. Gak mungkin gue mau mati sekarang. Iya kan? Masa iya gue balik ke Padang dan kakek gue tiba-tiba gue mati. Udah pulang ke Jakartanya. Iya, berarti kuat banget tuh yang di situ tuh banyak yang lihat seperti kejadian seperti itu. Banyak yang lihat kejadian seperti itu bang. Emang udah beritanya itu berkembangnya dari mulut ke mulut dan kejadian nyata bang. Itu daerahnya seperti apa sih bang? Daerahnya itu kayak kelokan. Pas kelokan itunya maksudnya? Pas kelokan itu ada jembatan di situ. Jembatannya gede kayak jembatan di Panus tuh kan ada yang kecil, ada yang gedenya. Nah kayak sebelahnya itu tuh bang. Yang gedenya? Yang gedenya. Bawahnya tuh benar-benar sungai ya? Bawahnya benar-benar jurang sama sungainya gede banget. Kayak ibaratnya jurang lah. Di daerah sana udah terkenal horornya? Udah kenal horor di situ. Makanya setiap orang lewat sana, orang wajib berklakson. Ngasih sinyal buat mereka. Iya. Tapi kalau datang apesnya, ya kuasa Allah yang mengatur semuanya. Maka dari situ gue kayak, alhamdulillah gue masih dikasih keselamatan. Tapi yang anehnya bang, pas gue pulang dari, kelihatan itu mobil itu udah nggak ada bentukannya, udah nyebut ke jurang. Gue udah sampai di mana ya? Itu ibarat di daerah Sago namanya bang. Di daerah Sago gue waktu itu sempat gue mau arah ke tempat kakek gue yang satu lagi dari nenek ke Painan. Itu gue lewat situ kalau nggak salah posisi gerimis. Itu gue kira di belakang gue ada mobil. Ada mobil nih, gue kira gue sengaja gue minggir. Pas gue lihat ke belakang, kok nggak ada mobil ya? Dan itu gue kira ada mobil tapi nggak ada. Gue kira kan di situ pas mau ke arah Sago itu kan ada di belokannya ke arah Salido, yang ini ke arah Painan. Gue ngeliat yang arah Salido kok nggak ada juga mobil. Kok di belakang gue juga nggak ada mobil, makanya gue kayak bingung sumpah. Gue kayak dari cerita yang gue sampai ketemu di kalau jaring itu mobil itu, terus habis itu gue kayak ngeliat hutan yang tenang tapi warnanya hitam bang. Sampai gue nanya ke tante gue, tante kira masih di mana sih? Kok laut? Kok sebelah gue sih masih air sih, kayak lautan gitu. Gue tanya dong, enggak Diva, kamu salah lihat kali kacamata kamu. Udah nih coba tante bersihin. Sampai dia bersihin ini gue. Terus gue giniin lagi, enggak tante itu masih hitam laut, biru laut. Oke, berarti yang lihat laut. Masih gue lihat laut, terus akhirnya di center sama dia mungkin digondok kali sama gue. Di center lah tuh itu. Lah, kok iya sawah ya?
Pas di center lu baru ngeliat itu sawah. Pas di center baru gue ngeliat sawah. Oke. Gelap karena dia gelap mungkin ya. Enggak, itu bentukannya biru bang. Kalau sawah kan hijau bang. Oke. Dan Masa itu iya gue buta warna banget pasti bang? kan, itu deket banget ya. Iya, masa ya gue buta warna bang? Iya. Jelas banget melihat laut. Jelas banget itu kayak laut yang gue lihat. Maka kayak gue bersih gigi itu kayak gue debat sama tante gue, enggak itu laut, itu masih laut, kita masih di laut nih. Sebaiknya kita masih laut. Oh masa iya sih, lama sih? Enggak, itu sawah kata tante gue. Yaudah pas disender, lah ya kok sawah ya? Itu gue kayak, oh ya udahlah, mungkin gue harus ngolah emosi gue biar gue nggak masuk ke dimensinya dia. Oke. Karena kan kalau kayak gitu ya berarti kayak kasar udah gue main dimensi dia. Iya, kebawa sama halusinasi juga, kebawa sama. Tapi kalau dibilang halusinasi enggak bang, gue posisi bawa motor. Kalau halusinasi mungkin Nggak konsentrasi dong gue bawa Oke. motor. Yang ngeri semakin dalam aja mungkin ya, kita harus ngelawan lah ya. Mungkin gue harus ngelawan supaya gue nggak kebawa secara jiwa gue. Iya. Mungkin dia mau ngambil jiwa gue, entah mau ngambil apaan gue nggak tahu ya. Karena gue juga nggak tahu diri gue ada apaan. Berarti itu setelah bang, setelah di tikungan Itu setelah kalau jaring itu. Berarti lu ngeliat view-nya itu berubah jadi lautan. Itu setelah masjid. Gue masih ingat setelah masjid. Ke arah itu udah hampir mau masuk daerah kampung gue. Gue lupa nama daerahnya apa. Di situ sebenarnya udah sawah. Itu gue tahu itu sebenarnya udah sawah. Di pagi hari itu sawah sebenarnya. Iya. Tapi ketika kejadian itu tiba-tiba kok itu lautan. Secara logika nggak mungkin bang. Karena lu udah tahu, udah nge-review siangnya ya. Gue udah nge-review siangnya masalahnya. Nggak mungkin. Dan sebelumnya lu udah pernah gitu berkunjung ke situ? Udah. Entah di tahun lalu gitu. Oh, kalau untuk tahun lalu belum. Tapi ketika Semasa di situ gitu. Semasa di situ gue kan kayak om Maci lah. Maci itu kan om. Ada tinggal di daerah situ. Gue lihat ini mah masih sawah. Masa iya? Kan gue cross check lagi bang. Setelah itu. Walaupun gue udah di sana sama tante gue percaya, tapi gue kan cross check lagi dong. Karena kebingung ya. Bingung. Kok bisa ya? Kayak gue ngeliatnya kayak birunya biru air, biru laut. Oke, kalau gue sih kan emang bener sama sekali belum tahu nih, makanya tahu nih dari cerita. Makanya lu coba bang datang ke Padang tuh. Ya paling kalau ya nanti kalau ada kesempatan bisa berkunjung, dan juga gue paling riset aja lah, maksudnya minimal banget ngeriset lah. Iya. Ngeriset yang tadi lu bilang kelok jariang ya. Kelok jariang memang gue udah sempat ngeriset. Khususnya di sana banyak kejadian-kejadian yang kecelakaan ya. Iya. Apa mungkin itu dari korban-korban kecelakaan, entah ya apa itu yang dialihkan fokus kita biar kecelakaan, kita nggak tahu ya. Pokoknya banyak kejadian-kejadian yang gue lihat nih, yang dari riset kebanyakan itu ketemu sama mobil itu. Banyak kendaraan-kendaraan misterius di waktu malam hari ya. Iya, lu sendiri itu sebenarnya belum terlalu malam padahal ya. Belum terlalu malam bang. Berarti banyak dong lalu lalang pada saat itu kebetulan kejadian itu. Lagi hujan gerimis bang. Nggak banyak berarti. Jadi gue emang ngebalap, di belakang gue ada truk puso, gue balap. Karena nggak mungkin gue langsung truk puso. Oke. Setelah lu ngeliat itu kan lu pelan berarti. Iya. Truk itu sempat ngelewatin lu? Enggak, truk yang belakang gue masih, dia mau ketinggalan jauh kan, gue pakai motor bang. Iya. Dan itu tanjakan ya. Dan itu juga kelok jaring itu kan berkelok bang. Oke. Sejarah di sana bang, elok jaring ini yang lu tahu informasi dari orang-orang sana gitu. Seperti apa sih bang? Kalau buat sejarah itu sebenarnya kan itu dekat pertambangan ya bang. Iya, banyak mobil-mobil pertambangan tuh gue lihat tuh di internet. Tapi gue nggak tahu kok bisa seseram itu. Entah itu mungkin karena di situ masih banyak jurang-jurang, mungkin entah, kan namanya lu tahu Padang lah bang. Iya. Ilmu Padang sama ilmu Kalimantan sama. Ilmu Sumatera, ilmu Kalimantan, ilmu Madura itu sama bang. Udah hukum alam nggak akan bisa dipungkiri. Iya. Yang jadi kuat itu karena itu gitu. Entah mungkin karena itu, entah ada dampak yang lain, kan kita nggak ada yang tahu bang. Oke. Mungkin cuman ibaratnya kayak makhluk itu sama Tuhan aja yang tahu. Iya. Nah kalau gua kan coba bandingin ya. Iya, bang. Kan ada tuh kalau di Sukabumi itu jalur Cikidang. Memang banyak kecelakaan itu memang jalurnya itu udah entah di turunan tanjakan lah gitu ya. Pokoknya ada di tempat terjal, terus dan dia tikungannya benar-benar parah gitu. Makanya banyak yang kejadian-kejadian. Ya entah mungkin dari sisi bahaya kita harus memang hati-hati karena kontur jalannya gitu kan. Karena banyak yang insiden kecelakaan di sana mungkin jadi horor nih karena banyak yang wafat-wafat di situ ya.
Apa mungkin yang di sana tuh sama seperti itu gitu? Dari segi jalannya itu membahayakan banget nggak sih? Kalau dari segi jalannya itu yang gue lewatin yang kelihatan itu sebenarnya nggak begitu bahaya bang. Tikungan biasa gitu. Tikungan biasa kayak tikungan di mana kalau di sini ya? Di kalau daerah SCBD kayak enggak deh bang. Ya pokoknya nggak sampai Pokoknya tikungannya tikungan parah Bela ya. Kasa, lo tau tikungan Bela Kasa nggak bang? Depok. Ya Bela Kasa Depok. Iya iya. Masih kayak tikungan gitu. Biasa berarti ya. Biasa. Dan di permukaan yang datar. Permukaan yang datar. Kalau Cikidang kan memang dia Iya, ada di perbukitan gitu kan. Dia permukaannya datar. Iya. Sebenarnya tapi jurang bang, walaupun Iya, belok kayak Bela Kasa nggak di tanjakan. tempat terjal gitu kan. Tapi sebelahnya jurang, makanya itu yang gue pikir ini jalan datar walaupun sebelah jurang tapi kok bisa ya kayak gini ya. Oke. Dan yang lu lihat nih, lu ngeliat apa enggak gitu? Mobil itu ada pengemudinya? Nggak ada. Oh, nggak ada pengemudinya? Nggak ada, emang kacanya kaca transparan semua bang. Oke, berarti kan ketika lu ngelihat mobil itu, berarti nenek udah duluan kan? Nenek udah duluan. Nenek berarti udah sempet sebelah-sebelahan mobil. Iya. Dikasih penjelasan lebih detail lagi nggak sama si nenek? Akhirnya nenek nanya, itu nenek juga ngeliat kata dia. Iya. Ngeliat kayak lampu neon sorotnya jauh tapi ngebut. Nenek ngeliatnya Ngebut aja gitu. bukan slow. Apa transparan gitu nggak? Enggak. Padat Tapi dia berarti? ngeliatnya nggak ada supir. Oh, nggak ada supir. Tapi ngebut. Hanya ngebut aja. Hanya gitu. ngebut, nggak ada supir kata nenek gua. Ya itu juga ceper mobilnya kata nenek gua. Sama lah mobil itulah. Pokoknya Jenis mobil yang sama lah. Sedan lah. Oke, kalau memang itu misterius kan biasanya kan yang lihat hanya beberapa orang ya. Berarti ini nenek ngelihat juga ya. Iya. Terus persis pas di depan lu, Tapi cuma nenek gua doang bang. Kakek gua nggak ngeliat. yang bawah nggak ngeliat. Nggak ngeliat. Oke. Terus pas persis di depan lu nih dia langsung buang langsung setir. banting setir. Langsung ke jurang gitu ya. Iya. Lu sempat berhenti nggak sih negesin gitu? Gue bukan sempat berhenti bang, gue berpikir itu bukan jurang bang, malah itu kayak jalan beraspal. Oh, lu nggak terlalu ke distract banget karena lu mikirnya ada jalanan gitu. Itu yang kasih visualisasinya itu kayak ada jalanan di situ. Oke. Berarti kalau kita lihat dari segi lampunya ya, Iya. berarti kan dia sorot lampunya tuh ke atas karena lu mikirnya jalanan. Iya. Kalau ke jurang itu kan sorot lampunya langsung hilang tuh ke bawah. Yang lu lihat itu seperti apa itu? Itu kayak lu dari rumput itu ada jalan aspal di bawah bang, gimana sih bang? Kayak Agak sorot ke turun bawah, gitu, agak terus turun, nah. jalan gitu. Tapi langsung jebret, nggak ada. Terus gue lihat, Hilang. "Lah, ini kok hilang ya? Gak mungkin dong." Nah, kalau dari versi tante gimana tuh Nah, kalau versi tante itu dia ngeliatnya warnanya hitam malah. mobilnya? Tapi dia nggak ngeliat ngilang. Oh, nggak ngeliat hilang. Dia nggak ngeliat ngilang. Ngebalap kayak nenek gitu. Nggak Ngebut. nggak ngebut ke kita, tapi nggak ada, langsung yang hitam itu langsung udah Hilang hilang aja aja. dari pandangan gitu. dari pandangan. Oke, masih jadi misterius ya. Sampai sekarang lu pun nggak tahu ya. Iya. Oke. Mungkin buat teman-teman yang ada di daerah Padang dan juga tahu sama Elok Jariang ya. Kelok jari. Iya, Kelok Jariang mungkin nanti bisa tinggalkan kolom komentar aja nih buat yang tahu daerah sana dan kejadian-kejadian ini apa memang benar-benar sering gitu ya atau menjadi mitos yang tadi seperti Bang bilang klakson ya. Iya, klakson. Harus klakson kan di sini juga ada nih ya jembatan Casablanca ya. Terowongan Casablanca. Iya. Mitosnya tuh kalau lewat harus klakson, kalau enggak iya bakalan digodain dari. Pokoknya intinya fokus kita di bikin rusak lah ya, fokus berkendara ini. Nah, Bang, lu di sana itu berapa lama? Gue di sana itu hampir 2 minggu. 2 minggu. 2 minggu gue di sana. Baliknya lewat situ lagi. Balik ke situ gue kayak netting. Gue balik, gue mau mati apa gimana? Makanya tadi gue bilang ke lu, gue balik netting bang. Iya karena udah dapat kisahnya ya. Gambaran kayak gitu ditambah gue balik kan emang naik mobil ya, balik ke bandaranya sama kakek gue ini. Nggak naik motoran lagi nih? Nggak naik motoran. Mobilan. Makanya itu yang gue nettingin, gue naik mobil. Tapi di malam hari apa siang? Siang untungnya. Siang. Oke, Untungnya siang. keadaan siang lu bisa jelasin tuh pas balik. Keadaan siang itu kayak bener-bener orang kerja bang. Orang kerja di pertambangan itu enjoy kayak. Lalu lalang hanya pekerja aja? Truk pekerja segala macem. Di tempat yang gue lewatin itu. Makanya gue bingung, kok ada ya mobil sedan kayak gini ya? Dan itu ya biasa aja gitu jalannya? Biasa aja. Nggak ada bekas-bekas insiden apa-apa? Nggak ada gitu? bekas apa-apa. Kalau misalnya ada, selesai itu di viral Iya, gitu terus dong. rame lah Iya, minimal, rame minimal banget info-infonya sampai lah ya. Sampai dong. Oke. Nah jarak terakhir nih Bang, mungkin jadi pertanyaan terakhir. Iya. Jarak dari tempat yang horornya ini berapa kilo Bang? Yang lu lewatin gitu? Gue lewatin itu dari Padang ya. Gue hitung-hitung dari Padang sampai kampung gue itu sekitar 3 jam bang.
3 jam. 3 jam. Enggak, maksudnya di jalur-jalur saklarnya Kalau sakral. sakralnya itu sekitar gue lewatin ya. Iya, kayak Alas Roban kan panjang gitu seumpama. Itu kayak yang gue rasain tuh setengah jam. Yang gue bilang yang terakhir laut tuh yang gue itu debat sama tata gue. Endingnya tuh. Endingnya di situ. Oke, berarti kisaran setengah jam. Setengah jam lah bang. Ya, kurang lebih ya 2 kilo 3 kiloan ya. Iya. Oke, gokil. Nah, mungkin pertanyaan bonus bang. Setelah lu sampai rumah ada nggak dampak-dampak yang terjadi sama lu atau dari keluarga atau dari tante gitu? Dampak di sana apa pas di sini? Pas di sini gitu. Pas di sini sebenarnya gue gak ada dampak sih bang, kayak gue lebih karena ya udah kalau misalkan gue mati itu rezeki, itu dari Tuhan. Oke. Tapi kalau misalkan gue berpikir gue harus takut, gue buat apa harus takut? Karena kan semuanya kita sama. Asal gue nggak ganggu dia, dia nggak akan ganggu gue. Lu klakson di sana? Gue di situ klakson. Klakson. Gue selalu klakson bang. Berarti mitos itu udah lu dapet ya buat klakson itu? Udah gue dapet klakson itu. Oke. Bahkan tante gue bilang dulu dia sempat dipanggil namanya dari atas bukit, tapi nggak ada orang. Iya, karena memang udah terkenal banget lah horornya di situ ya. Oke Bang Diva, sekali lagi terima kasih nih udah mau berbagi pengalamannya. Siap, dan lagi-lagi nih buat teman-teman nih, khususnya warga-warga Padang nih yang udah kenal atau mitos-mitosnya sama tikungan apa nih? Kalau jariang bang. Kelok jariang ini mungkin teman-teman bisa kasih informasinya ke kita, bisa tinggalin di kolom komentar. Oke Bang Diva, sekali lagi terima kasih banyak udah berbagi pengalamannya dan lagi-lagi kalau punya cerita misteri nanti bisa mampir-mampir lagi Bang. Boleh Bang. Oke, buat teman-teman kiranya itu aja yang bisa gue sampaikan pada kesempatan kali ini, dan lagi-lagi gue mengingatkan apapun yang diceritakan sama Bang Diva ini lagi-lagi bukan memberikan hal negatif buat kalian semua, melainkan cerita Bang Diva ini kita jadikan pelajaran serta pengalaman untuk kita bersama, karena memang hal gaib itu ada dengan penemuan yang berbeda-beda. Kiranya itu aja, gue Ibnu Fitrus Siddiq dan Bang Diva pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang, terima kasih banyak.